Ya kan? Kenapa saya bilang kayak tukang kuli bangunan? Jadi suruh ngaduk semen ya bisa, suruh ngaduk pasir ya bisa, ya. Disuruh bakery sejak kecil, paling ngerti. Dari kecil, kalau bicara soal apa, disuruh berenang. Di sini yang nggak bisa berenang angkat tangan. Pasti banyak yang nggak bisa berenang. Tak lempar ke sungai itu kan. Iya kan? Nah, kalau budaya itu pasti biasanya orang Lubuk Linggau itu dekat laut ya. Enggak juga. Ya, biasanya kan dekat arah sungai atau apa kan biasanya kecil masih berenang di bisa ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Kalau orang Pontianak, orang kepulauan itu kan biasanya. Kalau orang kepulauan pasti gitu. Jadi saya itu sejak kecil sama orang tua saya itu dididik. Kamu semua harus bisa. Tapi fokus satu. Maksudnya kamu semua harus bisa, fokus satu itu apa? Artinya kita tuh bukannya nggak ada yang nggak bisa. Kalau bicara olahraga, hampir semua olahraga saya bisa. Mau bulu tangkis, saya pernah ikut pertandingan. Mau tenis, saya pernah ikut pertandingan. Bola voli, sering ikut pertandingan. Bingung kan? Basket nggak usah ditanya. Bela diri, juara. Lu kan bingung. Iya kan? Jadi selalu bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Disuruh jualan, kecil, bingung. Jualan apa? Kecuali jual diri aja nggak bisa ya. Jadi semua jualan bisa. Dari jualan, reseller, ya sampai kisahnya sampai sekarang. Nah, kenapa kok saya hari ini tuh pengen sharing? Kita tuh harus mengaktifkan kata bisa di otak kita daripada kata tidak bisa. Bisa itu di sini tuh konotasinya bukan bisanya ular itu bukan. Tapi maksudnya bisa itu can. Saya itu bisa. Saya paling benci orang ngomong saya ora iso. Saya nggak bisa, itu saya paling benci orang ngomong. Kamu itu belum mencoba, belum sudah ngomong nggak bisa. Terus sama aja kamu itu, kalau saya bilang, kalau kamu itu belum mengatakan tidak bisa, sama saja kamu itu sudah merendahkan dirimu sendiri. Dan kamu itu meremehkan kemampuanmu sendiri. Betul? Orang cowok bilang, Pak saya nggak bisa jualan barang wanita. Produk kayak gini kan barang wanita. Ya, pembalut wanita, betul ya? Nah, saya ini cowok Pak. Terus bisanya jual apa? Saya tanya. Wah kalau cowok jualan barang cowok Pak, aksesoris HP. Ya jual lah sana aksesoris HP. Saya bilang, terus jual apa lagi yang bisa? Ya pokoknya saya ini bisanya yang jual barang cowok. Itu lebih tepatnya kamu bukan itu bisa jual barang cowok atau cewek. Tetapi kamu itu sebetulnya lebih mementingkan gengsimu daripada kamu itu bisa jual apa. Nah, saya mau research nih. Nih, saya beritahu ya sebuah research ya. Siapa di sini jualan apapun pengen laris sama? Semua mau dong? Oke. Saya beritahu sama. Barang yang paling laris di dunia adalah jualan barangnya wanita. Loh, itu benar. Kamu nggak percaya? Jualan barang wanita itu laris. Karena wanita tuh makhluk konsumtif. Kamu lihat di mall, ya, yang shopping tuh siapa? Bapak-bapak, ini kerjanya mangan lungguh, melaku-melaku ngantar anaknya, ngantar bojone. Bapak-bapak nggak ada yang shopping. Yang shopping itu wanita. Pasar itu rame ya, isinya wanita atau pria? Yang belanja itu siapa? Wanita. Ya kan? Jadi kalau bapak-bapak ngomong, saya nggak bisa jualan barang wanita, itu bapak-bapak paling bodoh di dunia. Karena justru pangsa pasar yang paling laris itu adalah segmen wanita. Kamu lihat, cowok ya, nih terutama banyak cowok ini. Kamu ganti celana itu berapa hari sekali? Nah, itu ya, pakai celana jeans. Mohon maaf ya. Itu jangan, itu minimalis toh ya, model. Maaf ya. Kita ngomong jujur, kita cowok, apalagi kalian masih kuliah SMA. Kalian ganti celana itu bawah itu mungkin bisa 3 hari sekali. Wanita nggak bisa. Ayo ngaku nggak kelas. Sebulan sekali. Kalau wanita. Sebulan sekali keterlaluan apa?
Selama tidak bau, selama tidak basah, nggak diganti kan? Betul. Anda lihat, pria ini barang irit kan? Loh, ini saya mau ketawa, ini saya cerita benar kan? Ini sebuah statistik. Maaf, itu yang kelihatan di luar, yang dalamnya. Nah, itu seringkali nggak diganti itu. Paling apa? Side A, side B aja ya. Saya pernah kuliah, saya juga tahu. Jadi apa? Jual barang sama cowok itu nggak konsumtif, nggak guna, nggak laku. Anda boleh tertawa, tapi wanita nggak bisa. Dia pakai baju ini, dia harus ganti. Besok sudah berubah, orang tahu. Ini baju kemarin. Wanita malu. Iya, betul. Kalaupun dia pakai baju yang sama, kamu baju ini ada berapa jenis sih? Kok dipakai terus gitu? Oh, saya punya 3 macam. Tapi wanita malu, dia harus ganti terus. Pria masa bodoh. Iya kan? Ya. Betul. Ayo, betul nggak? Nah, itu yang kedua. Jadi saya mau beritahu bahwa wanita itu makhluk paling konsumtif. Kita lihat salon. Kita bicara salon. Itu isinya wanita atau pria? Pria ke salon ada sih. Sebulan 1 kali. Itu pun cuma gunting rambut. Wanita ada pedicure, ada manicure, ada apa? Trimbar. Iya, terus rambutnya dikeling ya kan, digeyung, terus kemudian diwarna. Cowok enggak. Kalau cowok seperti itu diragukan kecowokan. Nah, betul ya? Ngerti maksudnya ya? Lah, Anda mungkin boleh tertawa di sini. Jadi kalau Anda tidak jual barang wanita, yang bodoh itu kita. Loh, Pak, tapi saya ini malu Pak kalau jual. Loh, kalau masalah malu itu bisa diperbaiki. Yang penting kalian mau dapat duitnya. Loh, ini kamu bisa dapat duit, nggak usah ikut komunitas ya. Loh, iya kan, betul kan? Ngapain datang ke sini? Hah? Iya kan? Kalian datang ke sini tuh mau ngapain? Tujuannya mau maju nggak? Mau sukses sebelum 30 nggak? Yes. Jual barang wanita, titik. Selesai. Ngapain kok kamu hari ini kok malu-malu? Ya. Jual barang ke cowok. Cowok itu ya, terus terang ya, sangat tidak konsumtif. Sudah celana nggak pernah ganti, rambut jarang potong. Pokoknya cowok kena terus. Kamu lihat atasan cowok. Paling kamu lihat, lemarinya cowok itu 1 gini aja. Betul. Betul ya? Nah, ketawa kan? Coba wanita, 3 lemari loh. Nah, 1 lagi, urusan sepatu. Cowok paling 1-2 macam itu dipakai, nggak tahu berapa sampai bapuk pun tetap dipakai. Ya, kan? Coba wanita, iya kan? Yang warna merah muda, yang warna merah. Makanya kenapa lihat di marketplace shopping itu semuanya wanita semua yang menggerakkan roda perekonomian. Jadi wanita, 80% roda perekonomian di masyarakat ini digerakkan oleh wanita. Nah, ngerti sampai di sini? Yes. Ya, jadi kamu harus ngerti. Makanya kita ini harus jual barang ke wanita atau pria? Wanita. Nah, sekarang ini saya belum selesai bicara. Cuman permasalahannya, siapakah penjual terbaik barang wanita? Itu wanita atau pria? Penjualnya saya bilang, penjual barang wanita. Pria atau wanita? Paling gampang ini. Apa buktinya? Masak itu pekerjaan siapa? Wanita kan? Tapi koki terbaik pria atau wanita? Pria. Ngerti? Koki yang pria itu kebanyakan enak. Bukan berarti koki wanita nggak enak. Tapi koki terkenal itu pasti pria. Buktinya aja MasterChef Indonesia. Yang cowok 2 kan, yang cewek 1 kan. Itu membuktikan apa? Bahwa pekerjaan banyak pria itu, wanita itu pria bisa jalankan. Potong rambut di salon. Potong rambut itu pekerjaan pria atau wanita? Ayo. Duh, potong rambut kok. Wanita. Kan yang potong rambut kita kecil tuh mama kita atau bapak kita? Mama kita. Tapi hairstylist terbaik itu pria atau wanita? Seringkali memang keraguan kelaki-lakiannya diragukan juga. Tapi dia tetap seorang pria kan? Potong baju. Ayo, saya tanya, ngukur baju. Itu jahit baju. Itu pria wanita? Menjahit itu pekerjaan pria atau wanita? Wanita. Tapi desainer baju terkenal itu siapa? Tetap pria. Pembalut itu barang wanita atau pria? Kamu lihat ini, para kron ini pria atau wanita?
Pria. Terbukti mereka pria yang luar biasa mengerti potensi untuk wanita. Jadi kalau pria yang hadir di sini jangan kecil hati. Kalau kamu nggak bisa mengambil keuntungan dari para wanita, mengambil keuntungan dalam arti positif ya. Jangan memanfaatkan yang nggak benar ya. Karena ibumu juga wanita gitu loh. Maksudnya kita bisa mengambil opportunity bisnis ini. Kamu lihat pembalut. Wanita di Indonesia itu pernah di research, jumlah wanita Indonesia yang masih menstruasi itu total penelitian per tahun 2018 itu jumlahnya adalah 85 juta orang. Berarti kamu itu hari ini menjual sebuah produk yang segmennya itu 85 juta orang. Kamu buat apa? Jual celana pria itu yang nggak pernah ganti itu. Nggak laku fashion pria. Makanya punya satu teman saya ya, saya nggak mau sebut nama mereknya. Dia jual fashion pria, cowok pria, bangkrut gitu. Karena itu modelnya nggak pernah ganti 3 hari sekali itu. Ini kapan nggak laku? Wanita habis beli lagi. Habis beli lagi. Ketawa wanita, iya kan? Pasti pria. Otaknya pria itu cuma 2 aja. Yang penting perutnya kenyang, iya kan? Betul nggak? Perutnya kenyang, dompetnya agak terisi, ya selesai. Itu aja otaknya pria. Mana ada mikir, wah ini ada celana bagus, ada baju bagus. Kecuali kamu foto model, buktinya enggak. Wanita, urusan kacamata aja itu bisa ribet loh. Urusan jepitan rambut itu bisa ribet. Iya kan? Urusan kerah, urusan jas, urusan dalaman, luaran, ya kan? Itu bisa ribet wanita. Sepatu, sandal, ya kan? Itu wanita itu memang seperti itu. Makanya yang ngurus di rumah itu ibu rumah tangga. Jarang diomong bapak rumah tangga. Kenapa? Karena kamu tanya bapak, berapa kebutuhan rumah ini di luar ini? Bingung. Ibu ngomong beras, siapkan. Oke, makanya kemarin ada Bu Monik itu ngomongnya pinter. Kenapa wanita harus berbisnis? Karena dia paling tahu di rumah beras masih ada atau tidak. Betul ya? Karena kembali lagi wanita. Nah, jadi kayak kembali ke topik nomor 1, harus jual barang wanita. Kenapa? Mentor saya dulu, waktu saya masih usia 17 tahun, mentor saya sudah bicara ini. Jualah barang wanita. Saya masih ingat itu sampai sekarang. Makanya kalau Anda para cowok-cowok, sekarang gini, gak usah cocok. Yang nonton BTS itu sampai teriak-teriak kayak orang kesurupan. Itu pria atau wanita? Wanita. Kamu lihat drakor itu, iya kan? Yang nonton kan mahasiswi semua. Dia ngerayu bapaknya, ayo loh pak, begini pak. Bapaknya kerja pontang-panting hanya untuk bayar dia. Beli McDonald ada tulisan BTS aja dia bisa tidur sampai 7 hari 7 malam dicium-cium terus. Itulah wanita. Kamu jual sama cowok apa sih nggak jelas hidupmu ini? Cowok paling banter cuma lihat sepak bola aja Indonesia lawan Jordania 1 malam. Itu aja paling kalau cowok. Tapi wanita itu kompleks. Makanya menjual barang kompleks itu paling enak. Iya kan? Nah, jadi kita itu konsumtif, oke? Nomor 1 wanita. Nomor 2, paling jual barang paling enak itu adalah anak kecil. Nah ini camkan. Ini penelitian ekonomi. Kenapa saya bilang anak kecil itu? Karena anak kecil itu konsumtif. Kalau demam, dikit-dikit dah dokter. Yang pusing siapa? Orang tuanya. Bapaknya enggak minum vitamin enggak apa-apa. Anaknya harus minum vitamin. Setuju ya? Bayi. Kenapa saya bilang anak kecil itu konsumtif? Karena 2 bulan sekali beli baju pasti nggak cukup. Nggak lama lagi besar lagi. Yang sudah punya anak pasti mengerti. Makanya kalian itu waktu kecil kalian itu menghabiskan duit bapak mama berapa banyak? Banyak sekali. Baru aja dibelikan sepatu, baru aja 3 bulan udah nggak cukup. Baju seragam ganti terus. Nah, makhluk yang paling konsumtif kedua itu anak kecil. Makanya kita pun punya suplemen super green food untuk anak kecil. Yang anak kecil bisa pakai sampai orang dewasa. Segmennya masuk lagi nggak dua? Masuk lagi. Kamu lihat lagi. Kenapa anak kecil itu konsumtif? Sekolah itu berapa biayanya? Betul. Apalagi kemarin online.
harus pakai meeting Zoom, harus pakai laptop, harus pakai ini, itu, buku pelajaran. Anak kecil itu paling konsumtif kan? Makanya bapak-bapak itu paling kasihan. Ya kan? Makanya ada sebuah lelucon. Istri minta dibeliin iPhone 13. Keren. Anak pertama minta dibelikan iPad. Wah. Anak kedua dibelikan iTunes. Wah. Anak ketiga minta dibelikan iPod. Bapaknya IP. Sayang bayar. Nah, kalian ngerti bahasa Inggris kan? IP. Sayang bayar. Jadi bapaknya itu yang bayar. Jadi bapaknya itu nggak pakai apa-apa. Artinya apa? Anak kecil, ibu-ibu itu konsumsi yang paling besar. Anak-anak mau les, mau ke dokter, mau ini, mau itu. Itu semua paling tinggi biaya konsumsinya. Nah, yang ketiga, siapa yang paling konsumtif setelah wanita, anak kecil? Siapa? Orang tua. Betul. Itu yang ketiga. Kenapa? Orang tua itu rentan sakit. Ya, orang tua itu rentan biaya pengobatan. Saya aja sekarang ayah saya sakit. Kemarin kami satu keluarga hitung-hitungan. Wah, lumayan juga biaya kalkulasi. Ya, intinya apa? Orang tua itu biaya konsumsi. Nah, yang keempat baru laki-laki. Jadi laki-laki barang yang tidak laku. Ya kan? Justru karena kita tidak laku, kita ini mampu menghasilkan uang, cepat menghasilkan uang. Kalau laki-laki sudah menghasilkan uang tidak bisa, tidak percaya diri, pemalu, terus kabeh dadi opo kuwi? Mau jadi apa? Mau jadi manusia nggak berguna? Mau jadi manusia yang nggak ada masa depan? Mustahil. Akhirnya cuman itu, cuman nyanyi lagu kita. Aku pulang, ya gitu aja. Menjadi manusia yang kayak nggak ada masa depan. Terus menghibur. Begini nasib jadi bujang kemana-mana. Enaknya karena nggak punya uang, omong kosong. Enaknya nggak punya uang. Coba kamu nggak punya uang, mau tahu ya? Ya parkir aja kucing-kucingan sama tukang. Enggak Pak, saya cuma 5 menit aja. Malunya gimana? Ngerti masuk akal? Itu ngomong hati senang walaupun tak punya uang, kampret. Ngerti maksud saya? So pria itu secara takdirnya harus bisa mencari nafkah. Dan kamu harus pinter jual barang wanita, titik. Ngerti? Minimal jual ke siapa? Ibumu dulu. Jual ke siapa? Bulekmu, paklikmu, tantemu. Pokoknya yang barang kebutuhan wanita kamu bisa jual. Apalagi kita punya salmon ovari peptide ini. Ini barang yang paling dicintai wanita. Betul gak? Bisa glowing. Wanita mana nggak pengen wajahnya cerah? Kemarin acara kita semalam di Hotel Santika dihadiri hampir 200 lebih orang. Itu yang kasasian nenek-nenek semua. Sampai nenek-nenek pun masih tetap glowing. Kamu tanya aja nenek-nenek, tanya emakmu lah di rumah lah. Mak, wajahmu kepingin gak? Kemprong, kosong gitu. Gak ada yang mau. Mereka tuh pasti wajah pengen cerah. Kenapa? Namanya wanita yang takdirnya begitu. Nah, jadi kita sediakan salmon ovari peptide ini, SOP. Kita yang SOP. Kenapa? Produk ini, produk yang paling tepat untuk wanita. Kenapa? Selain bisa healing, bisa healthy inside, beauty outside. Jadi di dalamnya healing, luarnya cantik. Terus bisa ngajak kita apa? Traveling. Sudah healing, gulung traveling. Nah, jadi topik saya pada sore hari ini, saya punya waktu nggak banyak. Saya cuma punya waktu sampai 3:30, ya, 3:30 aja. Jadi saya cuma punya waktu setengah jam. Tapi opening saya ini selama 20 menit ini tujuannya itu satu. Para pria itu harus percaya diri. Nah, sekarang gini, siapa yang setuju kalau pria harus memiliki karir? Siapa yang setuju semua orang harus sukses? Oke. Dan siapa yang setuju mulai saat ini wanita adalah konsumen kita terbesar? Semua setuju. Sekarang oke, turun tangan. Pertanyaan saya sekarang, pede gak jual barang ke wanita? Nah ini yang menjadi masalah. Bapak-bapak ini terutama, pede gak? Siapa yang gak pede angkat tangan? Pengen tahu saya, siapa yang gak pede? Gak apa-apa, gak usah malu. Sekalian pulang dari pertemuan ini, mau cari uang 1 juta itu gampang. Angkat tangan. Bener, betul ya? Siapa yang gak pede? Ayo, pasti lanang-lanang gak pede. Ayo, siapa yang gak pede? Ayo.
Angkat tangan aja nggak pede kok. Angkat tangan aja nggak pede kok mau jualan sama wanita. Siapa yang nggak pede jualan sama barang sama wanita? Ayo ngaku. Cuman ini aja 4, 5. Kasihan. Saya pastikan Anda melarat seumur hidup. Loh mohon maaf. Ya kan? Kenapa? Kalian itu sudah tahu di mana uang itu ada. Ya kan? Tapi kalian nggak mau kejar kan? Alasannya malu, Pak. Padahal uang itu di sana. Paham maksud saya? Uang itu di sana. Kalau uang itu di sana, mengapa disebut pasar? Pasar itu kan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Itu kan definisi pasar. Lah kalian itu pasarnya jelas-jelas di sana. Itu di situ perputaran uang terjadi. Tapi kalian tidak mau kejar, kenapa? Saya malu Pak jual barang sama wanita. Nah berarti sekarang yang harus diatasi adalah gimana mengatasi rasa malu ya. Selesai ya? Itu selesai. Nah siapa yang pede jual barang ke wanita? Nah yang pede sekarang. Pede duitnya banyak-banyak. Iya kan? Baik. Kalau Anda gimana mau cara pede, hubungi orang yang mengundang kalian. Kalian akan dibuat jadi pede. Makanya saya paling sedih kalau lihat pertemuan ini isinya laki semuanya. Ini gak ada wanitanya. Kenapa? Laki ini betul sumber mencari nafkah. Cuma Anda harus bisa menggiring para wanita-wanita untuk mereka konsumsi produk ini. Selain itu, wanita itu kita ajak jalan-jalan keluar. Nah, itu kunci yang paling utama. Satu lagi, wanita itu terus terang kapasitas dia bicara 50 kali lipat lebih hebat daripada pria. Ya, makanya orang sering ngomong wanita itu cerewet. Sebenarnya bukan begitu. Kalau kamu ngomong wanita itu cerewet, makanya ibumu sama bapakmu cerewet siapa? Jujur, lebih cerewet ibu kita. Karena memang kodratnya demikian. Cuman alangkah baiknya cerewetnya wanita ini dialihkan ke bisnis ini. Makanya ada sebuah penelitian dari Amerika bahwa dari buku Business for 21st Century dari Robert T. Kiyosaki, dia menulis bahwa this is a perfect business for women. Ini adalah bisnis yang paling ideal untuk para wanita. Kebetulan subscriber Success Before 30 memang 70% pria, kebetulan. Karena memang materi saya itu memang materi yang memang dibutuhkan oleh generasi muda, terutama pria. Dan wanita yang memang mau berkarir. Kalau wanita penggemar BTS tidak akan subscribe channel Success Before 30. Karena di sini itu istilahnya dikritik terus ya kan, diantemi terus ya kan. Pokoknya materi apalagi kalau saya sudah bawa sandal itu bahaya. Ya. Betul ya, itu sudah bahaya. Wanita takut semuanya. Nah, coba kalau BTS kan dia dinyanyikan sama cowok-cowok ganteng, wangi ya kan, keren ya kan. Siapa wanita yang nggak terbuai dan terpukau ya kan? Ya, makanya kan ada joke ya kan. Wanita-wanita itu kan segmen yang paling gampang dibikin keliengan kepalanya. Nah, jadi saya selalu bilang bahwa Success Before 30 yang sebenarnya itu adalah ya artis Korea itu. Karena mengambil duitnya para wanita Indonesia. Iya kan? Karena ya itu tadi mereka dibikin bingung. Kenapa? Nah, saya pernah sama Pak Andi sesekali kita pernah makan penyetan di pinggir jalan ya. Makan penyetan. Yang menjual itu ternyata gadis masih muda. Dia sibuk nonton drakor. Ini sudah kelaparan. Ini kok nggak pernah dijualin karena dia sibuk nonton drakor. Nah itulah salah satu contoh ibunya nggak bisa apa-apa. Nah itulah segmen. Nah segmen saya bukan seperti itu. Itu segmen. Nah tapi kalau wanita karir, wanita yang mau membangun masa depan kayak contohnya Ibu Dea ini, ya tepuk tangan ya dari Lincoln. Ya. Ini berarti wanita yang mengejar masa depan atau sudah ibu rumah tangga kayak Bu Novi gini, dia pasti sudah mikir masa depan saya ini perlu dapat penghasilan lebih. Nah, dia pasti akan mencari cara otaknya bagaimana punya penghasilan tambahan. Nah, makanya saya pesan sama Anda, mumpung kalian masih muda, percaya sama saya, lebih enak masa 30 ke atas pegang duit daripada baru cari duit usia 30. Percaya sama saya. Ya. Kalau muda-muda kayak gini, pikirannya tiap hari cuma ngafe, ya kan, nongkrong, ya, pokoknya dolen bal-balan, ya, pokoknya gak jelas. Bukan itu gak boleh, tetapi setelah 30 baru mikir.
kok dompetku dibuka ini kok isinya cuma kantong kode ya? Kok nggak ada sesuatu? Nah, akhirnya sudah mulai pinjam sana, pinjam sini, akhirnya melas sana, melas sini, akhirnya nggak bisa dibalikin. Nah, karena hidupnya itu sudah mulai luntang-luntung, ya, hidupnya itu sudah mulai nggak jelas. Nah, saya mau berpesan, kalian semudah mungkin mau sukses, itu bagus. Ya, makanya nomor satu harus pede dulu. Bisnis ini kesempatan untuk ngajak Anda semua percaya diri. Ya, jadi menjadikan kalian menjadi seorang pengusaha yang mau maju. Nah, mungkin itu aja pembukaan dari saya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, saya masih punya 20 minutes, 20 menit. Silakan. Untuk Bapak Chandra Putra Negara. Ini mungkin kesempatan yang langka Bapak juga. Apalagi kita kumpul sama orang-orang yang sudah terbukti ikut Pak Chandra, ikut komunitas Yes, dan juga jadi pemberani dan alhasil bisa sukses gitu ya. Tadi ada cerita Pak Chandra. Beberapa teman-teman di sini kan usia masih muda-muda. Beliau sharingkan bahwa nyampe aset 1M ya. 1M-nya tuh di usia 23, 22, 24 itu luar biasa sekali ya. Wow. Nah, coba cross check sama kita. Kita sekarang usia berapa? Apa kita juga punya tujuan yang sama? Nah, kesempatan kali ini mungkin mau tanya langsung sama Pak Chandra ya, kendalanya apa, atau Anda punya permasalahan apa. Kita ada waktu kurang lebih 20 menit untuk teman-teman bertanya. Ya, mungkin kita prioritaskan ke teman-teman yang baru pertama kali itu Pak Chandra. Ya. Ada yang mau tanya, silakan. Oke, Pak Adi ya, silakan Pak Adi. Pak, saya mau tanya, bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri supaya Usia berapa, latar belakang apa? usia saya 24 tahun. Oke. Saat ini pekerjaannya apa? Bekerja di toko roti. Bekerja di toko roti. Iya, Diundang sama siapa ke sini? Pak Alvin. Pak Alvin. Oke. Meningkatkan percaya diri. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada nggak mata pelajaran waktu kita SD, mata pelajaran kepercayaan diri? Tidak ada. Nggak ada ya? Ada. Nggak ada ya? SMP ada nggak? SMA ada nggak? Nah, inilah masalah. Yang kedua, ada nggak mata pelajaran cara dapat 1M sebelum 30 tahun? Kamu tanya gurumu matematika, gurumu matematika, Gus, jangan banyak tanya, kan gitu. Yang penting besok nilaimu bagus, yang penting kamu naik kelas. Gurumu akan jawab seperti itu. Tapi dalam hati kecilnya, dia juga gundah dan galau. Omongan muridku ini benar juga ya. Karena saya sendiri juga belum punya 1M sebelum 30. Saya baru ngomong 1M sebelum 30. Karena hidup manusia itu harus ada chapternya. 1M pertamamu kapan? Ini belum selesai loh. Saya ini kan cuma ngomong sukses before 30, 1M pertamamu kan? Iya. Pertanyaan saya kalau lanjutkan kedua, kepalamu bisa cekot-cekot. 10M pertamamu kapan? Saya lanjutkan yang ketiga, 100M pertamamu. Saya belum selesai loh. 1 triliun pertamamu kapan? Pak, pusing Pak. Ya udah, saya kembali ke 1M pertama. Daripada saya naikkan terus, kamu nanti pulang nggak bisa napas, mending kita 1M. Kita tahu syarat 1M, kamu harus percaya diri. Nah, pertanyaanmu saya balik dengan pertanyaan. Saya sudah pernah buat kontennya di Success Before 30. Sudah nonton belum? Ketik aja, meningkatkan percaya diri SP30, keluar kok. Kalau nggak percaya keluar, banyak kontennya. Sudah nonton belum? Nah, iya, jangan tanya. Saya rugi kalau hari ini Anda bertanya sesuatu yang di konten saya sudah ada, itu rugi. Kenapa saya bilang rugi? Berarti 1000 lebih video itu saya bikin kayak nggak berguna. Saya nanya, Anda nonton video saya bayar? Enggak kan? Kadang-kadang pakai wifi kantor. Betul. Atau ngambil wifi-nya tetangga yang penting ngerti password. Atau wifi di kafe, ya kan, betul. Ya. Artinya gratis ya. Betul. Saya ini membuat konten susah-susah. Pakai kamera mahal-mahal. Kasih konten gratis. Terus yang saya paling sedih, orang Indonesia nanyanya sesuatu yang sudah saya buatkan kontennya. Ya. Ini adalah salah satu bentuk contoh. Mohon maaf loh Pak, mohon maaf ya. Ini bentuk salah satu bahwa kalau kalian mau maju, kalian harus cari cara.
Bukan. Jadi sukses itu bukan kayak apa ya? Kayak ujian di sekolah. Dulu saya tanya ya, rumusan W sama dengan M kali A contohnya. Itu rumusnya cara kerjanya gimana? Besok Pak Guru jawab. Di bisnis ini saya sudah buatkan kontennya semua. Ketika konten itu sudah dibuat, saya sangat berharap Anda yang datang ke sini, itu Anda sudah subscribe. Subscribe nggak cukup, tonton. Habis itu, kalau ada yang nggak mengerti dari konten itu, tanyakan ke saya. Nah, itu yang saya harap. Tapi kalau Anda belum nonton, nah gimana? Oke, saya kasih kisi-kisinya dikit. Cara meningkatkan percaya diri, nomor 1. Kumpul sama teman yang percaya diri. Temanmu satu kantor orangnya pede ya. Orang Indonesia itu kalau pede, dibully teman. Jadi wong pede tenang, gila ini. Ngerti maksud saya? Berarti apa? Orang pede aja nggak boleh. Masyarakat kita itu seperti itu. Contoh di kelas, ada murid jawab buanter salah, diketawain nggak? Nggak usah jauh. Kamu kalau ada teman satu bicara bahasa Inggris sama kamu nyaman nggak? Terus kamu ngomong apa? Ngomong Indonesia kok, ngapain ngomong bahasa Inggris? Betul nggak? Nah, masyarakat kita. Padahal gimana Inggris kita mau maju kalau kamu nggak bicara? Masyarakat kita membuli. Dia membulinya itu apa? Dia tidak suka ada sesuatu yang dia tidak bisa. Terus dicap sombong apa? Ya gue tau lah, lu habis pulang dari luar negeri, Inggrismu jago. Gua nggak bisa apa-apa. Aku orang Madura, cuma iso kocak Madura. Ngapain kamu hari ini bicara bahasa Inggris? Biasa kok jadi wong. Nggak ketawa. Gimana kamu mau percaya diri? Apa maksudnya? Artinya apa? Percaya diri itu berani salah. Orang Indonesia takut salah. Betul nggak? Berbuat salah takut ya? Kapan majunya? Orang sukses berani salah. Saya ini juga instruktur bela diri. Kalau murid saya nendangnya salah, satu teman semuanya mentertawakan. Yang saya hukum bukan yang salah. Yang saya hukum satu perguruan. Kalau saya, ngapain kalian tertawa? Kalian sudah pintar kan? Kalian sudah merasa hebat. Saya hukum semua. Jadi yang salah itu malah saya kasih tepuk tangan. Bagus, lanjutkan. Berarti dia mentalnya kuat gak? Kenapa kamu gak percaya diri? Karena kamu berbuat salah dikit, diketawai. Ngerti mas? Ngerti? Ya. Sekalipun kamu hari ini mau kerja di toko roti, banyak kok fans saya, satpam, security, pegawai Indomaret banyak kok. Saya masuk Indomaret sering disapa. Kemarin saya di Indomaret juga diajak foto sama orang. Loh Pak Chandra lagi jalan-jalan ke Surabaya ya katanya. Ya, saya senang ke Surabaya. Loh Pak Chandra kantornya di mana? Saya kantornya di Jakarta. Oh Surabaya juga ada, bingung. Lagi jalan-jalan ke Indomaret ya Pak. Loh memang nggak apa-apa, boleh kan saya ngomong gitu. Nah itu fans saya. Artinya apa? Nomor 1, jangan takut berbuat salah. Kumpullah sama orang percaya diri. Nomor 2, nomor 3 apa? Golek diri kan? Kontennya. Kurang itu aja terus. Oke. Ya. Tepuk tangan. Ini satu pertanyaan lagi ya. Dua lagi nggak? Dua lagi. Dua lagi. Ya, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Silakan. Ini contoh berani bertanya aja udah ketahuan. Kalian itu pede atau enggak? Ya. Kalau kalian pede, maka kalian itu, ayo Pak, nggak usah takut salah. Ya. Jadi itu yang paling penting. Saya dulu, ini ceritanya. Waktu saya SMA, ada guru bertanya, siapa yang bisa mecahkan rumus ini? Teman saya satu begini. Begini Bu, satu plus. Wah ya, waduh. Nah, itulah masyarakat kita. Betul ya? Betul ya? Saya melihat, I want to be like him. Saya pengen kayak dia, bicara lantang, percaya diri, dan sangat bagus kan. Tapi teman saya semua mentertawakan. Contoh.
Kalian masih ingat ya dulu SMA ada tugas kelompok, masih ingat? Siapa yang paling berani kalau tugas kelompok bagiannya suruh presentasi ke depan? Siapa yang menghindar? Masih ingat? Ada nggak tugas kelompok dulu? Ada. Siapa kalau yang suruh presentasi ke depan menghindar? Wes saya bagian ini aja. Bagian di belakang aja. Kon yo presentasi ya. Ayo. Betul? Betul nggak? Bagus. Tugas kelompok pernah? Wah, cuman SD, Pak. Oh, Mantap, Pak. cuman SD. Sampai Tamatan SD, tapi calon miliarder. Amin. Kamu pernah jadi kuli sawit ya? Pernah. Pernah. Terus kerja di jual warung ya? Pernah. Nah ini bukti nyata ini. Tapi dia hidupnya berubah total. Saya nggak peduli. Saya sangat mengapresiasi orang-orang yang seperti ini. Oke, kembali ke nggak apa-apa lah. Kamu kuliahnya kan di KG. Betul ya? Betul. Kamu lebih hebat daripada orang yang S1, S2 ya kan? Terima kasih. Teori ini wakil ya kan? Nafkahi bojo ya gak iso ya kan? Nah, ini kan luar biasa. Oke. Ayo, siapa yang presentasi nggak berani? Saya dulu. Pernah satu ketika. Saya ini orang kan pemalu. Pernah waktu SMP, saya tuh disuruh baca puisi. Siapa yang pernah disuruh baca puisi di depan kelas? Malu kan? Malu kan? Siapa yang gemetar di depan kelas? Apalagi lihat puluhan pasang mata melihat kita. Hah? Gimana perasaannya? Ya, itu kan namanya public speaking. Kita takut kan? Kita merasa minder kan? Melihat wajah mereka kan? Tahu apa yang terjadi? Saya baca puisi. Yang bicara bukan mulut saya, tapi lutut saya. Gemetar. Itu saya. Itu kan termasuk bagian dari tidak percaya diri kan? Ya. Tapi tahu apa yang saya lakukan? Itu kumpul sama orang percaya diri. Dan yang kedua, saya sering melakukan. Saya tidak takut salah. Akhirnya bisa karena terbiasa. Nah, waktu saya hari ini tampilkan sesuatu di depan umum, saya bicara, sempurna nggak saya ngomong? Ada yang salah nggak? Ada. Tapi minimal saya lebih bagus daripada teman-teman saya. Yang mana teman-teman saya satu pun nggak ada yang berani maju. Betul? Betul. Akhirnya saya pernah diapresiasi sama dosen saya. Dosen saya bilang, gila, satu kelas ini yang berani presentasi cuma kamu. Saya garansi kamu kasih nilai A tanpa ujian. Dosen saya keren. Itu benar terjadi. Dan musim depannya saya belum lulus, tapi saya sudah dijadikan dosen tamu. Gara-gara saya bisa. Terus dia tanya satu, kalau saya boleh tahu, kamu belajar presentasi di mana? Saya bilang, KG Indonesia. Makanya besok kalau kamu diberikan kesempatan untuk maju ke depan, testimoni, jangan nolak. Berani. Kenapa? Karena itu kesempatanmu untuk maju, menempa rasa takut, menempa agar rasa percaya diri. Betul? Betul. Ini kesempatan. Kalau kamu nggak ada panggung seperti ini, nggak ada kesempatan seperti ini, itu buat apa? Kalau saya terus ngoceh, kalian nggak maju. Ya. Oke. Ya kan? Di KK ada nggak kelas percaya diri? Ada. Gimana diajarkan 1M sebelum 30? Lengkap. Ya. Di luaran, ada nggak kursus mencapai 1M sebelum 30? Kursus apa, Pak? Tidak ada. Maka saya ngomong ini unik ya. Unik kan? Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi pesan saya satu kepada Bapak, Ibu semua, adik-adik semua. Ya, mulai hari ini kalian harus memutuskan untuk saya mau sukses kan? Ya, kalau saya mau sukses, kalian putuskan saya mau sukses. Saya nggak peduli teman saya mau ngomong apa. Ya, nomor satu itu kalau kalian mau berhasil, kuncinya satu, nggak usah dengar apa kata teman-teman, nggak usah dengar apa kata orang, nggak usah dengarkan. Mau temanmu ngomong apa nggak peduli. Loh Pak, nanti kan saya nggak punya teman, saya akan diajak sombong. Namamu siapa? Yang celana jinnya ini robek. Reza. Ya. Kamu berani kehilangan teman? Enggak. Nggak berani kan? Ya. Kamu paling takut kan kalau ngomong jangan sama Reza, sombong anak. Kalau temannya pilih-pilih, sering dengar kata kayak gitu. Jadi orang jangan pilih-pilih teman. Ayo, sering teman. Kamu setuju kata-kata ini? Jadi orang jangan pilih-pilih teman. Setuju? Enggak juga ya.
Jadi yang benar gimana menurut Anda? Berteman dengan siapapun yang penting kita bisa memilah mana yang baik dan buruknya. Itu ya. Kurang lebih itu. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Lebih jelasnya lagi gimana? Sekurang jelas. Ada ya. Bingung. Bingung. Saya kasih tahu ya, teman itu harus memilih. Siapa bilang nggak boleh pilih-pilih? Teman itu harus memilih. Masa depan itu harus pilih. Kalau kamu nggak pilih, kamu ikut arus. Jadi temanmu masuk sumur, kamu ikut masuk sumur. Temanmu narkoba, kamu ikut narkoba. Tanganmu nggak jelas, kamu ikut nggak jelas. Teman itu harus pilih. Jadi kalau ada orang ngomong, oh jadi orang kok pilih-pilih teman. Kayak kita loh, jangan pilih-pilih teman. Loh teman itu harus pilih. Makanya saya ngomong ada 3 jenis teman. Ya. Mentor friend, buddy friend, and follower friend. Friend yang mana yang kamu mau? Apa itu Pak buddy friend? Ya, tonton sendiri. Enak aja kok dikasih terus. Iya kan? Jadi intinya teman harus pilih. Kalau saya hari ini nggak mau milih teman kayak Pak Arif, saya nggak mau milih teman kayak Pak Adril, ya gimana saya hari ini usia 20-an, saya bisa maju dan sukses kayak mereka. Ini bahaya loh, ini usia 22 ini udah pegang ratusan juta ini. Ngeri ini. Iya kan? Ini orang kaya nih diam-diam ini. Bahaya. Duitnya merah semua tuh di dalam. Iya kan? Kenapa? Karena ilmunya dapat. Iya. Karena dia pilih. Dia mau maju. Dan saya percaya kayak Pak April ini di kampus nggak populer dia. Karena nggak ada yang mau berteman sama dia. Aneh. Omongnya bisnis terus. Yang populer di kampus itu seperti apa? Yang populer di sekolah itu apa? Pemain basket. Itu populer. Iya kan? Oh, yang bodinya bagus kayak bodi kayak Pak Arif itu orang lain. Oh, yang bodinya kotak-kotak, iya kan wangi, rambutnya gondrong kayak Resa itu laku. Apalagi bisa main band. Oh, Sevi. Oh, laku. Adril nggak laku. Di kampus nggak laku, kurang minat. Nah, ini masyarakat kita itu seperti itu. Betul ya? Tapi ingat, itu cuma masa SMA dan kuliah. Sampai di masyarakat. Universitas masyarakat tahu yang laku apa? Orang kayak Pak Adril, orang kayak Pak Arif ini laku, yang perutnya agak maju-maju. Itu laku. Yang ininya maju, ininya juga maju. Coba kamu yang perut apa six pack kering kerontang, ininya juga kering kerontang kayak six packnya. Lebih baik punya six pack. Lebih baik punya six cars daripada six pack katanya. Loh iya itu masyarakat. Kamu sekarang hidupmu susah. Bapakmu punya anak 3. Anak 3 ini, 1 yang paling makmur, 2-nya ini hidupnya luntang-luntung ceritanya, nggak jelas. Ketika orang tuanya sakit, yang diandelin siapa? Ya anak yang makmur, anak yang sukses. Betul, anak yang six pack laku. Utangnya nang dia. Fitness suplemen yang utang kok. Ngerti maksud saya? Loh, ini fakta masyarakat. Kalian anak muda gak paham ini. Sudah sampai masyarakat, kalian baru paham. Dan saya pahamkan itu sejak kalian masih usia 20-an. Kalian sudah tahu materi ini sejak kalian 20-an. Di mana itu akan terjadi ketika kalian usia 34. Miris ya masyarakat kita ya. Contoh, kalian lagi butuh duit. Kalian ke bank. Kalian sampai di mana? Permisi Pak, saya mau pinjam uang. Bank nomor 1 tanya, jaminannya apa? Betul? Ya. Saya nggak punya jaminan Pak. Jaminan saya ini cuma diri saya sendiri. Resa yang ganteng ini. Kira-kira bank mau minjemin kamu duit? Enggak. Nggak ada. KTP saya nih Pak. Ini bank bukan pinjol. Artinya apa? Harus ada jaminan. Artinya apa? Kalian di masyarakat, kalau kalian hari ini mau pinjam uang, bank itu harus memastikan kamu punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, ya jangan pinjam. Kenapa? Bank harus memastikan kalau saya pinjamkan uang saya, artinya apa? Bank harus memastikan bahwa uang yang saya pinjamkan akan kembali kan gitu. Kalau kamu nggak bisa kembali kan asetmu yang saya sita kan gitu. Sama kayak BPKB. BPKB itu saya sita. Masyarakat kita seperti itu. Nah, sekarang saya tanya balik sama kalian. Kalau masyarakat kita seperti itu, kita harus sukses ya? Harus maju kan? Harus. Lah gitu kok minder. Lah kok gitu malu. Gitu kok nggak berani jual barang sama wanita. Lo yang salah siapa?
Terus kamu yang flashback lagi. Waduh Pak, berarti sistem sekolah kita kacau Pak. Nah, sistem sekolah kita tidak kacau. Karena sistem sekolah kita hanya mengajarkan orang jadi karyawan titik. Karena kalian nggak perlu pikir jualan. Yang penting digaji, masuk jam 8 dan pulang jam 4. Iya kan? Ya. Ijazah ada. Yaitu sistem kita cuma mengajarkan orang jadi karyawan. Karyawan nggak perlu kreatif mikirin riset, jual barang ke wanita. Lo ngapain? Nggak perlu. Salah sistem pendidikan kita? Tidak salah. Tapi sistem pendidikan kita yang sudah berusia lebih dari 200 tahun ini tidak pernah berubah. Yaitu hanya mencetak calon robot yang bekerja di karyawan. Nah, ketika robot ini sudah bisa digandengkan era robotik dan AI, masihkah perlu karyawan dalam bentuk manusia? Oh, ini bahaya. Ini bahaya. Makanya kalian cepat atau lambat harus memulai bisnis KD. Karena kita nggak akan ada yang tahu. Makanya setiap hari kalau saya masuk di locker, Anda lihat di kolom komen aja, di DM saya, tak ada locker. Kalian anak muda belum mikir. Tapi ketika sampai satu titik, kalian harus memikirkan masa depan kalian. Kalian harus memikirkan income kalian sendiri. Kalian tidak bisa lagi mengandalkan orang tua kalian. Ada locker. Betapa susahnya cari nafkah dalam hidup. Ya, salah siapa? Karena kalian tidak mau mempersiapkan sedini mungkin. Loh, di channel YouTube nggak ada. Siapa bilang Success Before 30 sudah mulai 9 tahun yang lalu. Saya sudah memberikan konten yang mempersiapkan kalian sejak dini. Dan kalian tidak mau nonton, itu masa salah saya. Kalian sudah nonton, tidak mau praktekkan, masalah salah saya. Makanya, bisnis ini kami sudah siapkan semua. Perusahaan ada, produk ada. Ya kan? Jenjang karir ada. Betul? Lengkap. Kemudian apa lagi? Sekolah bisnis pun ada. Komunitas yes pun ada. Sistem pengembangan diri. Oke, mau cepat percaya diri? Gampang. Nanti November ikut Yes I Can. Ambil cuti nanti. Yes. Tanya Pak Alvin nanti, gimana cara ikut Yes I Can. Ya. Kalau kamu cutinya gak lama, takutnya dipecat dari toko roti. Hah? Sudah mau daftar? Sudah alumni, Pak. Oh, sudah alumni. Oh, alumni ya saya? Iya, alumni. Kemarin? Enggak, yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Loh, kok gak percaya diri lah gitu ya? Berarti gak diprakteki. Ya kan? Nah, harus diulang lagi supaya pede gitu. Loh, ini kok alumni ya saya kan kok gini loh. Mungkin kena pandemi kendor lagi kali ya. Nah, ya, intinya seperti itu. Oke? Ya, maybe ya saya rasa cukup ya. Waktu saya juga sudah habis. Terima kasih buat Pak Chandra ya.